Jadi kalau NU jadilah NU yang baik, Muhammadiyah jadilah Muhammadiyah yang baik. Yang penting saling menghargai, saling menghormati. Jangan mengacak-acak wilayahnya orang. Itu masalah penting itu. Indonesia ini menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya boleh di sini dan semuanya punya hak yang sama di sini. Jangankan beda ormas kayak tadi, beda agama itu loh boleh di Indonesia. Islam boleh di Indonesia, Kristen Katolik boleh di Indonesia, Protestan boleh di Indonesia, Hindu boleh di Indonesia, Buddha boleh di Indonesia, Konghucu boleh di Indonesia. Indonesia milik kita bersama dan semuanya punya hak yang sama di sini. Yang mayoritas jangan mentang-mentang mayoritas seakan-akan dia pemilik Indonesia. Yang minoritas juga harus tahu diri. Jangan macam-macam ya bisa menempatkan diri. Itu penting. Ini milik kita semua Indonesia ini. Yang penting jangan bikin masalah. Jangan ngacak-ngacak dakwahnya orang lain. Adab, akhlak seperti itu. Saya kemas dengan istilah dakwah salafi yang tidak salaf. Kalau melihat Nabi yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lingkungan yang heterogen, lingkungan paduan antara syirik dan kafir. Jadi antara syirik dan kafir. Jika kita cermati, jika kita teliti, kita telah dalam berbagai kitab, paduan umat yang menjadi sasaran Nabi Muhammad, sasaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paduan sasaran, paduan antara kekafiran dan kemusyrikan. Keduanya menyatu di dalam bangsa Arab ketika itu yang menjadi target dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dikembalikan kepada Ustadz Saleh Hadrami yang berbicara tentang pluralis, kaum pluralis yang terdiri dari kelompok-kelompok minoritas mayoritas, satu sisi memang ada benarnya, namun satu sisi ada salahnya. Contohnya ketika dia mengatakan kelompok mayoritas tidak boleh menekan yang minoritas, dan kelompok minoritas tidak boleh nyinyir terhadap mayoritas. Kalau dilihat sepintas lalu sepertinya benar apa yang disampaikan oleh beliau. Tetapi jika melihat kepada ayat Allah, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau mengikuti kebanyakan umat yang ada di dunia ini, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan kalian dari jalan Allah, menyesatkan engkau dari jalan Allah. Yudilluka an sabilillah, menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah, dhamir yaitu ka yang terdapat di dalam kalimat yudilluka itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mafhumnya bisa seluruh umat Islam yang berpegang teguh kepada ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa tersesat karena mengikuti kebanyakan dari orang-orang yang membelakangi agama Islam, membelakangi sunnah dan sebagainya. Oke. Dakwah tidak menghalangi minoritas dan mayoritas. Itu dakwah, ajakan. Asalkan berjalan di atas ketentuan Quran dan As-Sunnah, tidak akan terlepas dari tali Allah. Asalkan berjalan di atas ketentuan iman, tidak akan terperosok ke dalam kesesatan. Asalkan berjalan di atas Islam yang sebenar-benarnya,
tidak akan terdapat perselisihan dan perbedaan. Kalaupun ada, mungkin akan sangat kecil. Tetapi persoalannya yang dihadapi oleh umat Islam antara fikih dengan fikih. Sudah jadi fikih, masih difikihkan lagi. Sudah jadi fikih, yaitu melahirkan kitab fikih dari kalangan fukaha dahulu kala. Muncul lagi fuqaha di abad modern ini, melahirkan fikih yang berbeda dengan fikih yang sebelumnya, lebih banyak lagi pada akhirnya. Tadi kalau berbicara rentannya persoalan di Indonesia ini karena seluruh agama ada. Memang benar, tidak menolak. Di Madinah juga agama banyak pada waktu itu. Tetapi peran Islam memberikan yang terbaik, pencerahan kepada umat ketika itu untuk menerima Islam. Dibaca lagi ke penjelasan keterangan dalam fiqhus sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, dan demikian juga perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah sampai perluasan Islam ke Bizantium atau Eropa. Ya, pintu gerbang Eropa ketika itu makin membuktikan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang minoritas dan mayoritas, tapi maukah mereka ajakan Islam tersebut? Maukah mereka terhadap ajakan-ajakan Islam tersebut? Jadi ini yang juga perlu dipersoalkan dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan tadi. Bagi mereka yang ingin berjalan di atas petunjuk, tentunya ada keinginan bersama mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh Rasulullah, termasuk dalam hal dakwah, tidak menyimpang dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang dari cara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tetap menghargai dalam artian tidak mencederai, ya, tidak mencederai sejarah dan tidak mencederai dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam menyampaikan dakwah itu menggunakan tahapan-tahapan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ya, kalau di Indonesia ini sudah dialogis, dan juga Indonesia tidak menutup dialog. Jadi Indonesia tidak menutup dialog, yaitu jidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mengajak ke jalan Tuhan dengan cara hikmah, dengan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersihkan ajakan-ajakannya itu dari segala bentuk bid'ah, tahayyul dan khurafat, yang bersih murni, menyampaikan tauhid murni kepada setiap hamba Allah. Yang kedua, yaitu wa mau'idatin hasanah. Jadi wal mau'idatil hasanah, nasihat yang baik, juga merupakan langkah yang perlu diasaskan dalam dakwah Islam. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu yang harus menjadi pedoman, menjadi panduan di dalam kita bermasyarakat di Indonesia. Seharusnya dialogis yang ada itu tidak harus disekat dengan penutup-penutup yang tidak islami, yang keluar dari jalan islami, tapi harus benar-benar berangkat dari cara-cara sunnah. Tak perlulah khawatir Islam rusak hanya karena ada orang yang menyampaikan dakwah yang benar. Itu dibalik namanya. Dakwah yang benar justru ingin menyatukan hati umat, bukan ingin merusak hati umat. Menghargai kelompok
tidak harus membiarkan kelompok tersebut tetap pada pendirian yang salah, tapi bagaimana supaya kelompok itu berubah. Sebagaimana Rasulullah, itu kan masyarakatnya konflik dan konflik ya. Tapi bagaimana Rasulullah bisa merubah suasana itu menjadi persaudaraan? Itu yang saya maksudkan. Jadi jangan kemudian dibatas, oh Indonesia ini agama. Iya, agama di Indonesia memang harus hidup semuanya. Silahkan. Tapi kan tidak salah kalau kita mengajak mereka itu berdiskusi. Misalnya mendiskusikan tentang ketuhanan antara agama Islam, agama Kristen, agama Hindu. Tak ada yang menghalangi di Indonesia. Bahkan di situ ada istilah Pancasila amruhu suro bainahum. Ya, permusawaratan, perwakilan. Itu yang harus dilaksanakan adalah permusawaratan. Permusawaratan itu bisa bersifat dialog, bisa bersifat debat, bisa berdebat berupa ajakan dan sebagainya. Menasihati juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Perbedaan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Tak perlulah mayoritas misalnya terpukul dengan pendapat-pendapat yang keluar dengan minoritas, apalagi makin mengecilkan dan menginjak-injak minoritas. Yang minoritas silahkan berjalan tanpa menghina tapi mengajak, yaitu bagaimana kita tidak memukul tapi merangkul dengan cara sebaik-baiknya, karena sifatnya kita itu mengajak. Soal mereka tidak mau kita menjelaskan kepada orang Islam. Di Indonesia ini tempatnya orang cerdas ya, tempatnya para ulama. Lah kalau kita berbicara berbeda dengan para ulama yang lain, ya seharusnya negeri ulama itu menanggapi dengan cara ulama, bukan memukul gitu. Bukan menggusur tapi menghibur. Jadi tidak menggusur tapi menghibur. Itu ulama. Mau berbeda pendapat, kalau misalnya ada upaya penyelesaian yang terbaik dengan cara-cara seperti itu, kan baik namanya. Ini barangkali langkah-langkah yang diambil menurut Quran. Pertama adalah yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yang kemudian yang kedua wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketiga-tiganya bisa dipakai kapan saja, yaitu tetap mengedepankan akhlak. Tapi kalau kita menghadapi orang yang tidak berakhlak, sedikit-sedikit juga bisa disentil lah gitu. Kalau mereka sudah keterlaluan misalnya tidak berakhlak, terutama saya, apalagi saya ya, kalau menghadapi kelompok-kelompok sebelah itu, maki-makinya sudah didahulukan. Saya belum pernah menemukan WhatsApp yang beradab lah di kalangan mereka, kelompok sebelah itu, yang punya adab tinggi. Kalau debat mereka itu dengan segalanya dipakai, bahasa-bahasa kotornya dipakai. Yang penting bicara meniru-niru. Seperti saya dengarkan kemarin dalam sebuah ceramah saya, meniru-niru itu sifat hemar. Jadi ada dua hemar yang sedang membawa beban berat. Satu hemar itu membawa batu karang, yang satunya lagi membawa garam. Keduanya berjalan hingga terasa haus di tenggorokannya. Lama kelamaan bertemu dengan sumber air atau kali. Rasanya ingin menolak hausnya. Kemudian si hemar yang membawa garam mendatangi kali tersebut, lalu turun bersama barangnya tadi. Apa yang terjadi? Ya namanya garam kalau bertemu dengan air kan mencair, larut dalam air itu sehingga berkurang beban beratnya. Nah, begitu selesai dan kemudian naik ke darat, hemar itu meloncat-loncat kegirangan karena bebannya hilang. Kemudian mengundang perhatian dari hemar yang memikul batu karang, yang dibebani dengan batu karang. Apa yang terjadi? Hemar ini merasa temannya sesama hemar
bebannya berkurang, turun juga ke air. Ya, turun juga ke air. Ikut, yaitu meniru temannya. Lalu turun ke air. Bukannya batu karangnya itu kemudian tambah ringan, tetapi tambah berat dengan beban air. Sehingga si Hemar yang kedua ini makin tidak bisa menggerakkan badannya. Selain kekenyangan minum air, juga ditambah dengan beban air di punggungnya yang begitu banyak, sehingga tidak bisa melangkah ke atas. Nah, jika melihat dari peristiwa ini, Hemar yang kedua itu menunjukkan sifat jiwanya orang taklid buta yang kedua, yaitu ingin meniru Hemar yang pertama, tetapi tidak mengetahui apa yang beban apa yang dipikul oleh Hemar yang kedua, yang pertama, sehingga ketika terjadi permasalahan menimpa Hemar kedua, tidak ada yang bisa diperbuat kecuali merasakan sakit. Ini barangkali yaitu memahami taklid buta bagi para orang yang biasa mengikuti langkah-langkah yang salah di dalam beragama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.